Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu Sinta di pertemuan ini. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Setelah selesai, kalian simak videonya dan kalian simak juga nanti PPT-nya. Langsung saya screen materinya. Oke, masih perbandingan. Untuk di pertemuan ke-8 ini, yaitu mencari persamaan senilai dan berbalik nilai. Oke, sebelum memulai materi, kami para guru selalu mengingatkan kalian untuk mencegah COVID-19 dengan 5M plus 1D. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketiga, menjaga jarak minimal 1-2 meter. Keempat, menghindari kerumunan. Kelima, mengurangi mobilitas. Nggak usah keluar rumah jika nggak terlalu penting. Dan yang paling utama adalah 1D. Kita senantiasa berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dan tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, balik lagi ke materi. Untuk kompetensi dasar 3.4 dari segi pengetahuan, menjelaskan rasio dua besaran yang satuannya sama dan berbeda dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, kecepatan dan debit. Untuk 4.4 dari segi keterampilan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran yang satuannya sama dan berbeda dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, kecepatan dan debit. Ya, untuk tujuan pembelajaran di pertemuan ini adalah peserta didik dapat menentukan persamaan pada perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan teliti, dengan model pada soal cerita, tabel, dan grafik. Oke, persamaan perbandingan senilai. Untuk submateri pertama, rumus mencari persamaan perbandingan senilai. Dari persamaan yang dibentuk, kita tahu bahwa Y berbanding lurus dengan X. Hubungan tersebut dapat ditunjukkan oleh persamaan Y per X sama dengan K. Variabel Y per variabel X sama dengan K. K-nya itu adalah konstanta. Nah, Y ini bisa sumbu Y per sumbu X jika bentuk grafik. Atau Y sama dengan KX. Y sama dengan KX. Dengan K adalah konstanta perbandingan. Oke. Rumusnya adalah Y per X sama dengan K atau Y sama dengan KX. Oke. Biar kalian paham, ayo kita amati untuk contoh pertama. Seorang pekerja pemungut biji sawit memiliki pekerjaan memungut biji sawit pada blok sawit tertentu sesuai jadwal setiap harinya. Para pekerja diberikan upah sebesar 36.000 setiap 2 karung biji sawit yang dikumpulkannya. Tentukan persamaan dari aplikasi di atas. Nah, model seperti ini yang kita tahu adalah perbandingan senilai. Nah, kita masuk ke pembahasan. Y per X sama dengan K atau tadi Y sama dengan KX. X sama dengan 2 yang ada di soal. 2 karung biji sawit. Dan Y sama dengan 36.000, yaitu adalah upah pekerjanya. Kita cari nilai K-nya dulu. Nilai konstantanya berarti Y per X. 36.000 per 2 sama dengan K. Sesuai yang di sini ya. Nah, 36.000 dibagi 2 adalah 18.000. Jadi nilai K-nya adalah 18.000. Nah, balik lagi ke rumus awal. Y per X sama dengan 18.000. Karena nilai K-nya sudah diketahui. Maka Y sama dengan 18.000X. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 18.000X. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Ayo kita amati untuk contoh kedua. Perhatikan tabel. Untuk barisan yang pertama ini adalah bilangan pertama, simbolnya adalah X. Yaitu angkanya 3, 6, 9, 12, 15. Bilangan yang kedua yaitu Y
sama dengan 4, 8, 12, 16, 20. Tentukan persamaan dari himpunan pasangan bilangan. Ada kata himpunan pasangan bilangan berarti X, Y, berarti 3,4, di sini 6,8, 9,12, 12,16, 15,20. Kalau bentuk pecahan berarti karena perbandingan yaitu 3/4, 6/8, 9/12, 12/16, 15/20. Oke, tentukan persamaan dari himpunan pasangan bilangan pada tabel di atas. Kita masuk ke pembahasan. Karena tadi rumusnya adalah Y per X sama dengan K atau Y sama dengan KX, artinya nilai Y ini nanti sumbu Y ada di atas, sumbu X 3 ini adalah ada di bawah. Y per X sama dengan 4/3, maka Y sama dengan 4/3 X. Nilai K-nya adalah 4/3 yang kita cari. Kita buat bentuk pecahan. Jadi Y per X sama dengan 4/3, maka Y sama dengan 4/3 X. X penyebut pindah ruas jadi perkalian, maka Y sama dengan 4/3 X. Jadi persamaan dari keterangan tabel di atas adalah Y sama dengan 4/3 X. Oke, kalian pahami? Kita lanjut ke, ayo kita amati contoh ketiga. Perhatikan grafik jika di soal diketahui grafiknya aja nih. Tentukan persamaan dari grafik di atas. Nah, yang kita ambil sumbu Y sama X-nya adalah di sini X-nya 2,4. Tapi karena nanti rumusnya dibalik jadi Y-nya di atas yaitu 4, X-nya di bawah yaitu 2. Nah, kita masuk ke pembahasan. Y per X sama dengan K atau Y sama dengan KX. Y per X sama dengan 4/2, maka Y sama dengan 2X. Jadi persamaan dari keterangan tabel di atas adalah Y sama dengan 2X, karena 4 dibagi 2 adalah 2. Maka Y sama dengan 2X. Oke, kita masuk ke submateri yang kedua, persamaan perbandingan berbalik nilai. Oke, kita pahami dulu, kali ini perbandingan rasio per X tidak selalu sama pada perbandingan berbalik nilai, sedangkan hasil kalinya X kali Y adalah konstan yang selalu sama. Karena hasil kali dua variabel adalah konstan, kondisi ini dikatakan perbandingan berbalik nilai. Y berbanding terbalik terhadap X. Hubungan ini dapat ditunjukkan oleh persamaan XY sama dengan K, artinya X kali Y sama dengan K. Nah, XY sama dengan K atau juga disebut Y sama dengan K per X, dengan nilai K adalah konstanta. Kita cari dulu nanti nilai K-nya. Oke, rumus mencari perbandingan berbalik nilai tadi adalah XY sama dengan K atau Y sama dengan K per X. Nah, biar kalian paham, kita lanjut ke contoh. Ayo kita amati contoh pertama. Pak Manat memiliki 24 ekor ayam ternak. Persediaan pakan yang ada cukup untuk 18 hari. Tentukan persamaannya. Oke, kita masukkan rumusnya dulu. XY sama dengan K atau Y sama dengan K per X. Nilai X-nya adalah 24 ekor ayam dan nilai Y-nya adalah 18 hari. Nah, kita sederhanakan nih. Nilai X bisa dibagi 6. Nilai Y-nya bisa dibagi 6. Jadi X sama dengan 24 bagi 6 adalah 4. Dan Y-nya 18 bagi 6 adalah 3. Nah, kita masuk ke rumus seperti ini. XY sama dengan K berarti 4 dikali 3 adalah hasilnya nilai K nanti. 4 kali 3 adalah 12. Jadi nilai K-nya adalah 12. Nah, kemudian masuk, balik lagi ke rumus persamaan di sini. XY sama dengan 12, karena nilai K-nya sudah diketahui 12 ya. XY sama dengan 12, maka Y sama dengan 12 per X. Nilai X pindah ruas jadi pembagian, di sini jadi penyebut. Diubah bentuk pecahan. Jadi XY sama dengan 12, maka Y sama dengan 12 per X. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 12 per X. Oke, ayo kita amati untuk contoh 2. Kecepatan dan waktu tempuh. Alan
Irwan mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak 480 km ketika mudik. Setiap kali mudik, dia mencoba dengan kecepatan rata-rata yang berbeda dan mencatat lama perjalanan. Tabel di bawah ini menunjukkan kecepatan rata-rata motor dan waktu yang ditempuh. Oke, kecepatan rata-rata yaitu simbolnya X, satuannya kilometer per jam, ada 80, 75, 60, 40. Untuk waktu, simbolnya Y, satuannya jam adalah 6, 6,4, 8, dan 12. Alan menguji tabel yang dibuatnya untuk mengetahui hubungan antara kecepatan dan waktu selama perjalanan yang berjarak 480 km. Tapi tentukan persamaannya dari tabel tersebut. Nah, yang Sinta pilih adalah 40 untuk nilai X, 12 untuk nilai Y. Masuk ke pembahasan. XY sama dengan K atau Y sama dengan K per X. Kita tulis dulu biar kita ingat nanti. X-nya sama dengan 40 dan Y-nya adalah 12. 40 km per jam, satuannya, Y-nya adalah 12 jam. Kemudian kita sederhanakan. 40 bisa dibagi 4, 12 juga bisa dibagi 4. Nah, nilai X sama dengan 40 bagi 4 adalah 10. Dan Y sama dengan 12 bagi 4 adalah 3. Kemudian masuk ke rumus ini, XY sama dengan K. Berarti X-nya 10 kali 3 sama dengan K. Jadi nilai K-nya 10 kali 3 adalah 30. Nah, 30 sama dengan K artinya adalah nilai K adalah 30. Kemudian balik lagi ke rumus persamaan. Untuk berbalik nilai, XY sama dengan 30, maka Y sama dengan 30 per X. Jadi, persamaannya adalah Y sama dengan 30 per X. Oke, insya Allah kalian paham. Kalian simak videonya dengan seksama. Kita lanjut ke contoh 3. Oke, ayo kita amati untuk contoh 3. Perhatikan grafik kartesius di bawah ini. Grafik waktu dan banyak pekerja. Untuk variabel sumbu koordinat X atau sumbu X, itu waktu satuannya hari, di sebelah sini horizontal. Untuk vertikal, sumbu Y, atau disebutnya nanti variabel Y, banyak pekerja atau orang. Terus kita ambil yang ada di sini adalah 30,12 nih. 30 hari dengan 12 orang pekerja. Pada suatu daerah perkebunan sawit, seorang mandor dapat membangun bangunan dengan waktu 30 hari dengan 12 pekerja. Tentukan persamaannya. Oke, kita masuk ke pembahasan. XY sama dengan K atau Y sama dengan K per X. Kita tulis dulu rumusnya. X sama dengan tadi 30 hari dan Y-nya sama dengan 12 orang pekerja. Kemudian kita sederhanakan, 30 dan 12 ini bisa dibagi 6. Jadi X sama dengan 30 bagi 6 adalah 5 dan Y sama dengan 12 bagi 6 adalah 2. Oke. Kemudian 5 kali 2 sama dengan K. X kali Y sama dengan K. 5 kali 2 adalah 10. Sama dengan K. Jadi nilai K ini adalah 10. Balik lagi ke rumusnya, rumus persamaan perbandingan berbalik nilai, XY sama dengan K, artinya adalah XY sama dengan 10. Maka Y sama dengan K per X, artinya adalah Y sama dengan 10 per X. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 10 per X. Oke. Jangan lupa untuk Rabu depan kita penilaian harian tentang perbandingan. Kalian pelajari dan pahami materinya agar nilai kalian di atas KKM atau minimal KKM. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.